Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani. Dan saya Dimatu Rizkia. Jadi di sini kita akan belajar mengenai garam Madura. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar tentang garam Madura? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Jadi garam Madura itu adalah garam laut yang diproduksi oleh para petani garam di Pulau Madura, Jawa Timur. Garam ini dihasilkan melalui proses penguapan air laut menggunakan sinar matahari pada tambak garam. Karena iklim Madura yang panas dan kering, kualitas garam yang dihasilkan terkenal baik dan memiliki kadar garam yang tinggi. Untuk tujuan produksi garam Madura, yang pertama, memenuhi kebutuhan garam masyarakat di Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber mata pencaharian petani garam. Yang ketiga, mendukung perekonomian daerah di Madura. Yang keempat, menyediakan bahan baku untuk industri makanan dan industri lainnya. Yang kelima, melestarikan tradisi pembuatan garam secara turun-temurun. Selanjutnya, ada beberapa manfaat pada garam Madura. Yang pertama, manfaat untuk konsumsi sebagai penyedap rasa makanan. Yang kedua, manfaat untuk industri, yang mana digunakan dalam industri makanan. Dan yang ketiga, manfaat untuk ekonomi, menjadi sumber penghasilan pada masyarakat. Untuk macam-macam garam Madura, yang pertama, garam konsumsi. Garam biasanya digunakan untuk memasak dan kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, garam industri. Biasanya digunakan untuk kebutuhan pabrik dan industri tertentu. Yang ketiga, garam kasar. Biasanya memiliki butiran besar dan biasanya belum melalui proses penghalusan. Yang keempat, garam halus. Biasanya sudah diproses dan dihaluskan sehingga siap digunakan untuk memasak. Yang kelima, garam yodium. Biasanya untuk membantu mencegah penyakit gondok. Selanjutnya, ada proses pembuatan garam Madura. Yang pertama, penampungan air laut. Air laut dialirkan ke tambak garam. Yang kedua, penguapan. Air laut dijemur menggunakan panas matahari hingga air menguap. Yang ketiga, pembentukan kristal garam. Setelah air menguap, terbentuklah kristal-kristal garam. Yang keempat, pemanenan. Kristal garam dikumpulkan oleh petani garam. Dan yang kelima, pengeringan dan pengemasan. Garam dikeringkan lalu dikemas untuk dijual. Garam Madura ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, berwarna putih cerah. Yang kedua, memiliki rasa asin yang alami. Yang ketiga, kristalnya cukup besar. Yang keempat, diproduksi secara tradisional. Dan yang kelima, kualitasnya terkenal sangat baik. Selanjutnya, ada beberapa daerah yang menghasilkan garam di Madura. Yang pertama, ada Kabupaten Sampang, salah satu daerah penghasil garam terbesar di Madura. Yang kedua, Kabupaten Pamekasan, memiliki banyak tambak garam tradisional. Yang ketiga, Kabupaten Sumeneb, terkenal dengan kualitas garam yang baik. Yang keempat, Kabupaten Bangkalan, juga menghasilkan garam dalam jumlah yang besar. Untuk dampak positif produksi garam, yang pertama, meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menjadi identitas budaya Madura, dan mendukung kebutuhan industri nasional. Lalu ada dampak negatif dalam memproduksi garam. Yang pertama, bergantung pada cuaca. Yang kedua, produksi menurun saat musim hujan. Yang ketiga, harga garam kadang tidak stabil. Dan yang keempat, petani garam dapat mengalami kerugian saat panen gagal. Untuk kesimpulan dari materi garam Madura ini,
Garam Madura merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, garam Madura juga berperan penting dalam industri dan kehidupan masyarakat. Produksi garam di Madura ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari budaya dan tradisi masyarakat setempat. Demikian materi tentang garam yang telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang garam, khususnya garam Madura yang menjadi salah satu hasil produksi unggulan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.